Kenapa dosa kepada manusia begitu penting Pak Ustadz? Ada 3 alasannya. Apa saja 3 itu Pak Ustadz? Ini dosa kepada manusia mengerikan. Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah ditinjau. Perhatikan, ditinjau dari sisi apa ya? Dari sisi sering dan tidak seringnya perbuatan maksiat itu. Ditinjau dari sisi sering tidak seringnya perbuatan maksiat, dosa kepada manusia lebih sering terjadi dibandingkan dosa kepada Allah. Efeknya dosa kepada Allah cenderung dianggap berat, sedangkan dosa kepada manusia dianggap ringan. Ini yang saya sebut dengan ringan tapi mematikan. Ya, ringan tapi mematikan. Ibu tahu nggak salah satu semut itu Pak? Ada yang semut kalau menggigit bisa membunuh manusia. Bu, mohon maaf Bu, dibandingkan semut tadi sama macan, andai kata kita ketemu, lebih berbahaya macan apa semut? Semut. Ini pinternya nggak ngerti orang-orang ini. Ya, subhanallah, ini perwakilan dari PKB kan ya? Kamu kok hijau-hijau begitu? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, lucu ya mukanya ya. Kalau anak kecil gitu, ya Allah, ngemesin gitu. Kalau yang di belakang tuh nyebelin Bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustadz. Tadi ngomong apa Ustadz tadi itu? Berbahaya. Dia ringan tapi berbahaya. Gini aja udah, saya kasih analogi contoh langsung ya, praktek ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ibu misalnya ada orang berzina digerebek warga. Kira-kira ketakutan nggak dia Pak? Dia merasa bersalah nggak? Oke. Ada orang pakai narkoba digerebek polisi. Dia merasa ketakutan nggak Bu? Dia merasa ketakutan nggak Bu? Merasa berdosa nggak dia? Oke. Ada ibu-ibu bergosip di depan rumah, didatengin satu peleton pasukan TNI, satu kompi pasukan polisi. Kira-kira ada ketakutan nggak? Yang ada malah diomelin polisinya, ngapain kamu kesini Pol? Begitu. Jadi teman-teman, kenapa? Karena ibu tuh nggak ngerasa bersalah. Paham? Ibu tuh nggak ngerasa bersalah, ibu ngerasa ibu baik-baik aja kok. Kenapa? Padahal mohon maaf itu dosa zina, dosa khomer, dosa narkoba dengan dosa ghibah itu kan selevel, sama-sama al-kabair. Buka itu kitab karangan Al-Imam Ad-Dhahabi dalam dosa-dosa besar. Ada 75 dosa besar yang beliau sampaikan. Ghibah itu sama aja dengan riba, dengan zina tuh satu level semuanya. Makanya ibu hati-hati jangan suka berghibah Bu. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ibu menggibah orang tuh, ngomongin orang kelihatan enteng di mulut. Ya, terasa santai aja di mulut, tapi di mata Allah bebannya luar biasa. Bahkan Allah menganalogikakan seperti kanibal. Ibu tahu kanibal? Pemakan manusia, bukan bangkai, manusia. Udah manusia bangkai pula. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah kalian berkehendak memakan daging saudaramu? Manusia? Ya, famayyitan fakarihtumu. Dalam kondisi bangkai tidak akan kau merasa jijik dengannya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Nah, itu poin pertama Pak. Makanya jangan remehkan ini ya. Frekuensinya lebih sering terjadi dosa kepada manusia sehingga dianggap remeh, padahal itu mengerikan loh dosa kepada manusia itu Bu. Mohon maaf, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, tetanggaku perempuan, karena tusolli bil-lail wa tasumu bin nahar. Kerjaannya malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa, cantik, malam sholat, pagi puasa, cantik. Walakin kanat tu'dhi jiranaha, tapi dia gemar menyakiti hati tetangganya. Dia gemar menyakiti hati tetangganya. Dia nggak dengerin ustadznya ceramah, malah sibuk bermain kotak infak, geser kanan geser kiri. Ini ceritanya, nggak usah dilihatin juga. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dengerin ustadz ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Innaha kanat finnar, sungguh perempuan itu naudzubillah berada di dalam api neraka. Naudzubillahi min. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari keteledoran.
Dosa kepada Allah masih menerima keteledoran, dosa kepada manusia tidak menerima keteledoran. Contohnya Pak Ustadz, ibu kemarin misalnya haid 7 hari, berarti ibu nanti wajib qadha utang, bayar qadhanya berapa hari bu? 7. Akhirnya ibu qadha tuh sebulan 1, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Gak tahu kenapa di bulan 6 ibu punya keyakinan itu di bulan 7, padahal de facto itu bulan yang ke-6. Jadi keyakinan ibu, puasa ibu sudah lunas, padahal di mata Allah sebenarnya kurang berapa Pak? Kurang 1. Sampai mati ibu tetap lupa. Pertanyaannya, kira-kira dimaafin Allah apa tidak? Dimaafin Allah apa tidak? Lama-lama ibu tidak tak maafin memang bu ya. Orang ditanya kok mingkem aja begitu. Saya ulangin lagi, ini betul-betul lupa, nggak ada rekayasa. Dimaafin Allah apa tidak? Nah gitu, dimaafin. Bapak nggak usah jawab, nggak apa-apa, nggak ngurus saya ya. Jadi teman-teman, pun ditanya kok delongap, dimaafin Pak? Hah? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Kemudian berikutnya, ibu punya utang sama ustadz 7 juta. Janji bayar tiap bulan 1 juta. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Di bulan 6 ibu yakin itu bulan yang ke-7. Bu, kurang 1 juta. Enggak, kota catatanku sudah 7 bulan udah lunas. Padahal di mata Allah sebenarnya masih kurang 1 juta. Sampai mati ibu tetap lupa. Sampai mati ibu lupa. Pertanyaannya, Bu, itu kira-kira dimaafin Allah apa tidak? Lupa ini asli, gak pakai rekayasa. Dimaafin Allah tidak? Enggak, enak aja dimaafin. Enggak dimaafin. Sampai ustadz yang memaafkannya. Jadi enggak main-main bu. Ibu mungkin berdalih, loh Tat, namanya lupa, bagaimana ya? Namanya juga lupa. Gini dengerin, ibu gak bisa ngeles. Quran itu kitab suci, menjelaskan tata cara ibadah Pak. Tapi asal Bapak tahu, ayat paling panjang di Quran itu bu, itu bukan ngomongin tentang sholat. Ayatnya yang paling panjang bukan ngomongin tentang puasa. Ayat paling panjang bukan ngomongin tentang zakat. Ayat paling panjang di dalam Quran itu ngomongin administrasi utang piutang. Surah Al-Baqarah 282 ada ayat unik tuh, satu muka sendirian. Biasanya satu halaman begini ada berapa bu? Ada 6, ada 7 ayat gitu ya. Ini cuma satu ayat doang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jika engkau saling berhutang satu dengan lainnya dalam batasan waktu yang ditetapkan, faktubu, catatlah. Itu administrasi utang. Diperintahkan ada 2 saksi, walaupun utang sama saudara, walaupun utang sama tetangga, walaupun yang utang itu Pak Ustadz sendiri, harus dicatat, daripada nanti kita ujung-ujungnya berkelahi berkelana kayak Roma Irama aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ibu lama-lama ngajak kelahi memang sama Ustadz ya. Kita ini mau halal bihalal, bukan halal biharam loh ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jangan main-main bu. Walaupun ibu lupa tuh sampai mati. Makanya buat hati-hati. Yang suka arisannya nelecek. Tahu nelecek? Apa nelecek itu bahasa Indonesianya apa? Di mana-mana. Ya, arisan sini 5 ribuan, 10 ribuan. Nih kalau arisan semangat, kalau udah dapat amnesia. Orang bego gitu, Mbak nggak ikut arisan yang mana ya? Pas sudah dapat tuh, mohon maaf bu, itu kelihatan kecil. Makanya mohon maaf, arisan itu bukan untuk nyari uang. Arisan itu jangan diniatkan untuk cari modal. Arisan itu cuma untuk sebagai silaturahim. Maka komunitas apa yang kita ikuti secara kontinu, kita ikut di situ arisan nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, bukan untuk, iya aku pengen dapat duit, aku arisan aja sebelah sini, nanti arisan lagi sebelah sini. Bu, mohon maaf bu, arisan itu akadnya utang piutang Pak. Itu rentan kalau Bapak sampai lupa, insya Allah
Apalagi kalau saya pribadi tuh, jeleknya saya tuh kalau lupa, itu nggak inget Pak, itu masalah saya. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas ya? Tuh yang kedua. Yang ketiga, ditinjau dari cara bertaubatnya. Ternyata cara taubatnya berbeda. Kalau dosa kepada Allah cara taubatnya cuma ada 3. Kalau dosa kepada manusia cara taubatnya 3+1. Yang pertama, kalau dosa kepada Allah, mohon maaf Bu, dosa kepada Allah contohnya apa Pak? Sebutin contohnya dong. Ya nggak sholat boleh, tapi kalau ibu pakai kata-kata enggak, nanti gampang tuh, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Cari yang dosa, betul-betul dosa. Apa dosa? Zina. Masuk akal. Zina itu langsung dosanya kepada Allah. Dia nggak ganggu siapa-siapa. Pelacur tuh nggak ganggu siapa-siapa, malah menguntungkan buat bapak-bapak. Narkoba, ya makanya buat adik-adik yang masih muda hati-hati, jangan terjerumus pada narkoba. Itu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia itu banyak, berghibah, mencuri, bla bla, utang nggak bayar dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah. Nah sekarang kita langsung kembali pada dosa yang pertama, dosa kepada Allah. Cara tobatnya yang pertama an-nadam, penyesalan. Menyesali, ya Allah, kenapa aku melakukan perbuatan itu? Misalnya ibu dulu suka ngegosipin tetangga. Aku menyesal kenapa ngegosipin tetangga. Ibu dulu misalnya, mohon maaf ya, dulu nggak pakai jilbab. Kenapa dulu aku nggak pakai jilbab, ya Allah? Itu menyesal namanya. Dulu ibu suka ngutilin duit suami sehari 10.000. Kenapa cuman 10.000, ya Allah? Coba 100.000 kan lumayan. Itu namanya nantangin Allah Bu ya. Diimplementasikan bisa dengan melakukan salat taubat sebanyak 2 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-azam ala adamil aud, berjanji tidak mengulangi lagi. Kapok, bahkan kalau perlu jijik dengan masa lalunya. Kemudian yang ketiga adalah al-iqla anidunub, melepas jaring-jaring dosa. Nggak ada dosa itu yang stand alone. Dosa berdiri sendiri itu nggak ada Bu. Dosa itu pasti ada partnernya. Duh, pernah ibu ngelihat ada orang berjudi sendirian? Atau mungkin masnya pernah melihat orang berzina di semak-semak sendirian? Apalagi ibu-ibu depan Masjid Baitul Aman bergosip sendirian. Mbak, aku kasih tahu kamu. Jawab nih, jawab. Ada apa, Cin? Itu namanya bebungulan. Paham? Stres itu. Jadi orang, Pak Ustadz jangan begitu. Orang pakai narkoba sendirian bisa. Kata siapa? Ustadz punya duit nih. Ustadz punya duit nih 100 juta. Terus Ustadz punya keinginan pakai narkoba. Terus belinya di mana? Gua pikir Salome apa di mana-mana ada. Ustadz bakal bisa beli narkoba kalau Ustadz punya teman yang biasa pakai narkoba. Mabuk, nggak mungkin sendirian. Ayo saya tantang. Itu loh dekat situ. Dekat situ tahu tempatnya apa? Yang kiri ya, itu ya. Ya Bu, ayo yang belum pernah masuk diskotik, saya tantang, berani masuk diskotik sendirian? Gak mungkin. Kalau dia bilang saya berani, berarti pernah dia. Ya bohong itu. Kalau orang nggak pernah masuk diskotik, Ustadz sendiri nih, mohon maaf, suruh masuk sendiri, gak mungkin saya berani. Pakai kopiah begini lagi nah. Astagfirullah Rabbal baraya, jeduk. Jadi teman-teman, ya jelas ya teman-teman ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi itu yang ketiga. Ini kalau dosa kepada Allah clear, habis sudah Bu. Tapi kalau dosa kepada manusia ditambahi dengan satu lagi, dan satu ini yang paling berat. Apa Pak Ustadz? Namanya ar-rad. Ya, namanya ar-rad, itu yang paling berat. Rad itu apa Pak Ustadz? Namanya mengembalikan. Apa mengembalikan dimaksudnya Pak Ustadz? Setiap kezaliman yang Bapak Ibu lakukan pasti memberikan efek. Efeknya harus dituntaskan sehingga balik seperti semula. Kalau bentuknya materi, kembalikan materinya. Kalau bentuknya perasaan, kembalikan perasaan.
Kalau materi contohnya apa, Tat? Contohnya mencuri, korupsi, tapi orang IQ nggak boleh melakukan ini. Udah clear, buang aja, nggak usah dibahas. Yang Ustadz pengen bahas adalah ini yang mungkin terjadi pada orang IQ. Apa Pak Ustadz? Hutang tapi tidak membayar. Kenapa mukamu tegang begitu? Ini yang berbahaya. Kemarin itu ada perempuan datang ke rumah saya, Pak Ustadz, saya dulu tuh ahli maksiat ketika di Surabaya. Saya suka ini loh, apa namanya itu, investasi bodong. Ya, saya nipu orang, duitnya saya bawa kabur. Karena saya mau dipenjarakan, saya lari ke Balikpapan. Ketemulah dengan laki-laki solih ini, Tat. Saya dibimbing, saya hijrah. Baguslah kamu, terus utangnya gimana? Nah, itu kan masa lalu, Tat. Masa lalu gundulmu situ. Utang itu tetap utang. Walaupun kamu udah tobat, balikin duitnya. Utang cuma lunas dengan 3 perkara. 1, bayar. 2, dibayarin. 3, diikhlaskan. Ada yang punya utang di sini? Saya kasih amalan. Ada 2 cara mudah membayar hutang. Dan ini 95% insya Allah lunas. Saya hampir jamin lah. Saya nggak menjamin mutlak ya, tapi hampir menjamin 95%. 2 cara mudah membayar hutang. Yang pertama cash, yang kedua transfer. Itulah 2 cara mudah membayar hutang. Loh, serius ini, catat ya. Jadi teman-teman, yang pertama apa Bu? Cash. Yang kedua transfer. Itulah 2 cara mudah. Nanti ngomong ke suaminya, Mas, aku dapat ilmu hari ini, Mas. 2 cara mudah membayar hutang itu Bu ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, dibayar utangnya. Utang itu bayar, gimana cara bayar utang? Gampang. Nih, kerelaan hati. Ibu sering ngomong, aku mau bayar utang tapi nggak punya. Ibu mohon maaf Bu ya, kadang-kadang omongan kita itu dusta. Kita ngomong, saya nggak punya uang. Memang ibu nggak punya uang, tapi ibu kan punya motor, ibu kan punya aset, punya tanah. Bu mohon maaf Bu, lebih baik ngontrak rumah dijual bisa lunas utang, tinggal di kos-kosan. Kita mulai dengan semangat baru, tidak memiliki beban, insya Allah jauh lebih indah. Mohon maaf ya, kalau mindset otak itu sudah orang doyan utang. Utang itu bagi dia itu kebahagiaan. Jadi utang it's my life. Tapi orang yang tidak biasa punya utang, Bu mohon maaf, alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan Ustadz istiqomah dari bayi sampai sebegini tua. Ustadz tidak ada nanggung utang, baru sekali ngerasain ini hari ini nanggung utang. Utang siapa? Utang pesantren. Kepikiran lah Ustadz ini, Masya Allah, gini kah rasanya punya utang. Jadi ketempatan pesantren kami itu punya utang sekitar 400-an juta begitu ya. Di situ saya baru ngerasain kayak gini rasanya. Padahal ini utang pesantren. Kepikiran, apalagi utang pribadi. Lah kok ada orang utang tuh, ya Allah, beli TV utang, beli rumah utang, sampai beli emas itu loh hutang. Sekarang saya tanya, utang itu emas itu enaknya dilihat apa dijilat? Dilihat apa dijilat? Udah tahu emas enaknya dilihat, ngapain utang? Ibu datang ke kelandasan, ibu pelototin dari pagi sampai malam begini, gratis.